Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Nah, kita bahas apa ya? Di sini banyak nih daftar video yang harus dibuat. Banyak ya. Kita bahas soal ini. Pekerja nih ya, banyak orang yang mengira bahwa yang menjadi hambatan dari sebuah pekerjaan atau apapun ya ini ya, itu adalah uang atau duit atau cuan atau finance atau apalah ya hambatannya itu. Pada kenyataannya kalau dari pengalaman saya adalah orang atau SDM. Jadi justru susah nyari uang, duitnya ada orangnya nggak ada yang ngerjain. Contoh tuh gini, misalnya apa ya? Misalnya, ini misalnya gini, keran di rumah saya ini keran kamar mandi itu ya, keran ini ya, flush toiletnya itu keran di bawahnya itu rusak, bocor gitu. Nah, saya nggak sempat karena harus pergi dulu beli terus pasang lagi. Kalau beli yang di dekat sini tuh kualitasnya nggak baik, jadi harus beli di tempat yang bagus itu kerannya. Karena tuh kalau beli yang buruk tuh setiap tahun tuh harus ganti terus, capek ya ganti-gantinya, gonta-gantinya. Jadi harus beli pasang. Nah duitnya ada, cuma nggak ada orang yang ngerjainnya. Orang ngerjain yang disuruh gini-gini. Kalaupun ada, tetap harus kita monitor kerjaannya itu harus diginiin, harus digituin. Oke, diperitin ini, coba buka yang ini, bukain. Jadi kita harus tahu ya, kita nyuruh-nyuruh gitu. Artinya apa? Harus kita spend time juga. Jadi bukan hanya uang, kita harus spend time waktu kita juga gitu. Nah, kerjaan yang lain juga sama. Ada satu misalnya kerjaan membuat website, ada uangnya, orang yang nggak ada. Ya, terus apa lagi? Oh iya, misalnya gini, di kantor misalnya di kantor, lampu mati gitu ya, misalnya lampu ya bukan di lampu ruangan ya, kalau ruangan mati langsung lapor biasanya, lampu di depannya gitu ya, di depannya mati gitu. Orang nggak mau lapor, nggak mau ngerjain, nggak mau ini ya, karena bilang wah itu nanti harus beli lagi itu, mikirnya uang. Padahal nggak, padahal uangnya ada, tinggal bilang misalnya itu lampunya ini biar saya beliin aja, saya pasangin aja ya, biayanya tuh mungkin itu beli lampu sekian gitu. Oke, saya nggak tahu lampu berapa sekarang, 50.000, 100.000 pasang gitu ya, tinggal itu. Oke gitu. Nah gitu ya. Jadi tidak ada. Yang susah sekarang cari SDM, tetapi yang kedua adalah cari SDM yang mau berinisiatif. Jadi ngerjain sesuatu untuk langsung dari kacamata dia sendiri ya, terus dia bilang berinisiatif. Jadi susah cari SDM yang berinisiatif. Mungkin dari 100 dapatnya cuma 2 atau 3 gitu. Jadi dulu saya kerja di Kanada tuh ngurusin saya kerja di University of Manitoba di 2 tempat ya. Satu di jurusan elektronya gitu, saya ngurusin CAD toolsnya, CAD CAM toolsnya. Dulu CAD toolsnya yang saya urusin tuh saya lupa ya. Bukan Cadence, Mentor Graphics ya. Synopsys. Mentor Graphicsnya sedikit, Synopsys tapi yang saya urusin waktu itu. Kenapa? Karena nggak ada yang ngurusin, jadi saya urusin aja gitu ya. Nah profesor saya senang karena biasanya tuh nanti saya bilang ini butuh lisensi ini berapa nih ya, misalnya berapa ribu dolar, nanti dia nyariin duitnya, saya installin segala macam. Tapi dia senangnya apa? Karena toolsnya nyala atas inisiatif Budi Raharjo. Saya kerja juga di kalau dulu namanya computer services, kemudian berubah jadi apalah namanya, ngurusin seluruh itu layanannya seluruh kampus ya, seluruh kampus. Saya nggak tahu berapa ribu, belas ribu, puluh ribu, nggak tahu lah ya, di atas itu ya banyak lah. Saya kebagian ngurusin software yang terkait dengan Unix. Misalnya saya ngurusin LaTeX, saya ngurusin X Windows, saya ngurusin macam-macam lah gitu ya. Nah ngurusin itu tuh kalau ada upgrade langsung saya upgrade ya. Saya inilah nggak langsung upgrade gitu ya, saya buat schedule segala macam, ini harus saya upgrade, nggak nunggu dari atasan. Jadi saya nggak nunggu dari atasan, ini saya tahu wah ini harus saya upgrade nih sistemnya karena ada perbaikan yang esensial bagi seluruh user gitu ya. Jadi itulah yang saya lakukan, jadi saya proaktif. Nah saya pernah nanya ke bos saya di sana, kan saya waktu itu orang asing ya, maksudnya orang Indonesia, warga negara Indonesia tapi bekerja di sana, yang mana pekerjaan itu sebetulnya kan banyak juga orang Kanada, orang lokalnya gitu.
kandidatnya kan mestinya banyak. Kenapa yang diambil Budi Raharjo itu? Waktu itu tim kami tuh saya lupa ya, adminnya cuma berlima atau berenam ya. Jadi selected people emang ya, sedikitan gitu dari ini ya semuanya gitu. Saya tanya bos saya, kenapa kamu pilih saya gitu? Kenapa kamu hire saya dibanding yang lain-lainnya gitu? Jawaban singkat aja, you get the job done. Dia nggak pusing, atasan saya tuh nggak pusing. Misalnya dia bilang, Budi itu ada upgrade ini ya. Ada upgrade baru tuh dari misalnya X Windows system kita yang pesan tuh lagi upgrade itu, tolong upgradein ya. Udah. Oke, saya bilang consider done gitu, udah. Langsung tuh urusan saya membaca manualnya gini, download segala macam. Download tuh dulu susah. Enggak kayak sekarang ya. Lambat, harus pakai macam-macam ya. Ini terus harus compile ini itu, baca, nyobain dulu segala macam gitu ya. Baru saya upgrade segala macam, kemudian saya schedulekan segala macam. Atau saya minta izin atasan saya, bos saya mau upgrade ini tanggal sekian atau besok atau lusa nih ya, jadi hati-hati kalau ada ini saya taruh kasih tahu admin yang lain, kalau ada masalah kontak saya ya, udah upgrade, udah beres, get the job done. Jadi yang susah tuh misalnya ya, saya tuh ada banyak kerjaan juga. Kerjanya apa? Membuat website, ada duitnya, ada gitu. Websitenya mau diapain? Kalau nanya gitu mah mendingan saya kerjain sendiri. Sama juga ada urusan ini. Jadi banyak tuh urusan yang sekarang bottlenecknya di saya karena saya harus menyisihkan waktu untuk ini ya, mengawasi pekerjaannya gitu. Gitu. Ya. Ada lagi apa gitu. Banyak ide di kepala saya. Idenya gini. Kok nggak dikerjain? Nggak ada yang ngerjain. Kalau ada yang mau ngerjain pun harus disuruh-suruh. Dia tidak mau atau tidak bisa, saya nggak tahu ya. Kalau tidak bisa belajar. Kemungkinan tidak mau proaktif untuk berinisiatif membuat ini itu. Duit bisa dicari, ya jangan khawatir. Duit itu the least ini. Memang kadang juga ada juga. Waduh, saya harus upgrade. Wah ini Pak nggak bisa nih Pak, harus upgrade komputernya. Komputernya gimana? Wah ini harus GPU-nya gini. Emang jadi harganya berapa? Itu kalau dihitung-hitung 75 juta. Waduh, kalau 75 juta nggak ada nih duitnya nih. Budgetnya belum kita buat. Tapi oke lah, nanti saya pikirkan ya, ada 75 juta nanti saya deploy itu. Oke. Kalau gini-gini bisa Pak, diakalin gini. Yang ini mungkin 15 juta. Kalau 15 juta mah saya inilah eksekusi aja lah gitu. Oke, dieksekusi. Ceng gitu. Sama ya kalau orang pengen ngoprek komputer, ngoprek server gitu. Ini butuh UTP, butuh kabel, itu tinggal beli ya. Duitnya dari mana? Tinggal minta saya. Pak beli kabel gini habisnya 123.000 Pak. Oke. Nih saya transfer atau apa gitu. Sok pergi sana beli gitu. Dioprekin. Jadi ngoprek ya. Hal yang sama juga gitu. Saya lakukan, saya tahu bahwa yang sebetulnya yang dicari oleh orang-orang itu yang dimasalah itu bukan duit, tapi orang yang mau kreatif atau melakukan sesuatu. Gitu ya. Pak saya butuh ini, tapi within reasonable ada batasnya gitu ya. Nah, itu pasti dikasih. Gitu. Jadi kalau Anda kebanyakan SDM itu kebanyakan cuma tadi ya nunggu atau hanya ngomong doang. Banyak juga sih di sini yang hanya komentar doang. Ya gimana ya gitu ya. Kalau saya action gitu. Jadi proaktif lah melakukan sesuatu ya. Tidak harus sempurna, tapi dilakukan sesuatu itu. Dan selalu ingat ya, duit itu bukan hambatan utama. Hambatan iya, tantangan iya, challenges iya, tapi bukan yang utamanya. Utamanya adalah SDM, cari orang ya, cari Anda sebetulnya. Jadi kalau Anda punya keinginan untuk proaktif segala macam, proaktif aja. Salah nggak apa-apa. Yang penting nekat. You bound to get. Saya baru baca ya kemarin ya, orang yang kreatif tuh gimana, kok dia bisa hebat itu ya. Wah, dia membuat lukisannya hebat. Kamu nggak tahu tuh, membuat satu lukisan itu dia udah membuat 123 lukisan lagi yang kacau. Jadi harus buat kreatif crap. Jadi ya emang gitu, harus buat itu. Jadi harus buat sampah dulu gitu ya. Katanya, kalau kata Steve Jobs, real artist ship. Jadi kalau kita buat coding dan ya kodenya jadi. Ngopi dulu dong ini. Aduh, ini ngopi saya. Ini ngopi pertama nih ya. Segini, nanti siang atau sore segini lagi. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.